Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dinan Alfat dari peserta BCA SMA batch 45. Pada para penilai, izinkan saya untuk melaksanakan uji lisan mata pelajaran ataupun materi RPL replenishment dengan kisi-kisi yang sudah tertera. Mari kita langsung mulai. RPL atau replenishment adalah sebuah proses mengganti kaset ATM ataupun CRM dengan kaset baru yang berisi dengan uang. Petugas replenishment berangkat bersama petugas CIT atau custody menggunakan kendaraan roda 4. Dalam pengerjaannya, petugas replenishment harus melakukan dual control, atau di saat pengerjaannya dia tidak boleh melakukan tugasnya sendiri, melainkan harus ditemani oleh petugas keamanan atau petugas lainnya. Mengecek kelengkapan perlengkapan petugas replenishment sebelum berangkat. Yang pertama yaitu mengecek kunci RPL, yang kedua mengecek kunci cencon, lalu yang ketiga mengecek stiker, dan yang keempat adalah mengecek seal. Selanjutnya kita mengecek admin card, trip sheet, amplop coklat, berita acara, lalu kita mengecek disket, CD, dan yang terakhir tentunya adalah mengecek kunci ATM ataupun CRM. 5 hal lagi yang harus dicek adalah kunci mobil, lalu STNK, kunci brankas, kunci roda dan kunci dongkrak, dan yang terakhir adalah mengecek apakah ada ban serep atau ban cadangan. Perjalanan kerja petugas replenishment. Pada dasarnya, petugas RPL ini melakukan perjalanannya bersama dua petugas lainnya, yaitu petugas CIT ataupun custody dan juga petugas keamanan. Dalam perjalanannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu memasuki kendaraan roda 4. Lalu yang kedua adalah mengecek segala komponen kendaraan dan segala kelengkapan yang harus dibawa. Lalu yang ketiga, pada saat melakukan perjalanan ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu harus melewati rute yang sudah efisien dan sudah direncanakan dari awal. Lalu yang kedua, harus melapor kepada supervisor apabila ada perubahan pada rute. Yang ketiga, tidak menerima penumpang ataupun tumpangan apapun. Dan yang terakhir adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya adalah melakukan perhentian di lokasi tujuan. Dan yang terakhir adalah keluar dari kendaraan. Nah, yang harus pertama kali keluar yaitu adalah petugas keamanan dari kepolisian. Apabila ia sudah memastikan kondisi di sekitar aman, barulah petugas CIT dan juga RPL dapat keluar dan melakukan tugasnya masing-masing. Kita bisa melakukan replenishment ke dua mesin anjungan, yaitu mesin ATM ataupun CRM. Namun, kedua mesin ini ada perbedaan dalam melakukan replenishment-nya. Salah satu perbedaannya adalah pada ATM, cara untuk memasuki mode SOP yaitu kita harus membuka fascia atas, sedangkan untuk CRM melalui fascia bawah. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail cara melakukan replenishment pada mesin ATM. Berikut ini adalah prosedur untuk melakukan replenishment pada mesin ATM. Yang pertama adalah kita memeriksa kondisi keseluruhan mesin atau check device. Yang kedua, kita akan membuka fascia atas. Lalu yang ketiga, kita akan mengubah dari mode normal ke mode SOP. Lalu lanjut kita akan masuk ke menu replenishment. Selanjutnya kita akan melakukan print counter untuk memastikan ataupun mengecek berapa sisa uang yang ada di ATM. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan clear cash. Lalu kita melakukan print counter lagi untuk memastikan bahwa nominal pada ATM sudah berubah menjadi 0. Lalu kita membuka pintu fascia bawah menggunakan kunci fascia bawah, dan selanjutnya kita akan membuka brankas. Untuk membuka brankas tentunya kita butuh dua kunci, yaitu kunci cencon dan juga kunci tombak. Lalu langkah yang ke-10 dan ke-11 adalah kita memasukkan kaset, cartridge, box reject atau retract, dan juga box denominasi yang baru. Selanjutnya adalah add cash yang dilanjutkan dengan print counter. Nah, print counter yang ketiga ini adalah untuk memastikan nominal pada ATM sudah terbarui dengan kaset dan juga box-box lainnya yang sudah diisi dengan uang tunai yang baru. Selanjutnya kita akan melakukan tes cash ataupun tes dispenser, dilanjutkan dengan print counter,
Lalu kita akan melakukan admin card. Lalu kita menutup brankas, dilanjutkan dengan menutup pintu fascia bawah, dan yang terakhir adalah kita mengisi formulir replenishment. Formulir kerja replenishment terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu form lembar perjalanan ATM atau ATM trip sheet, dan yang kedua adalah berita acara di RPL. Cara mengisi form lembar perjalanan custody ATM atau ATM trip sheet. Yang pertama tentunya mengisi hari, tanggal, shift, dan nomor mobil. Lalu mengisi nama-nama custody 1, custody 2, dan juga mengisi nama polisi 1 dan polisi 2. Selanjutnya kita mengisi tabel berikut dengan jam yang sesuai, yaitu jam saat kita pergi ke lokasi, jam kita tiba di lokasi, lalu jam masuk menu ATM, dan jam ketika mesin sudah on. Lalu kita isi lokasi ATM yang sesuai, lalu kita mengisi klien yang sudah sesuai dengan informasi, dan yang terakhir adalah tujuan kita maintenance ini. Lalu kita isi masalah ATM apa, dan yang tentunya kita harus mengisi apakah kita membuka save atau tidak. Save adalah brankas. Lalu jika kartu tertelan, maka kita juga harus menuliskan lokasinya, lalu nomor kartu tertelan dengan keterangannya. Yang terakhir adalah tanda tangan custody 1, tanda tangan custody 2, dan juga tanda tangan supervisor. Cara mengisi berita acara. Pertama-tama kita akan mengisi nama custody 1 dan custody 2, lalu kita mengisi nama saksi. Jangan lupa kita mengisi hari dan tanggal yang sesuai dengan kejadian. Lalu kita juga mengisi lokasi yang sesuai dengan kejadian, mengisi WSID yang sesuai dengan WSID mesin anjungan di mana tempat kejadian berlangsung. Lalu terakhir tentunya kita mengisi kejadian apa yang terjadi, dan kejadian tersebut harus runtut kronologinya. Lalu terakhir kita akan mengisi tanda tangan custody 1, custody 2, lalu pengawal yang bersangkutan, dan juga koordinator yang bersangkutan.